Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mijil Setiasi, peserta latihan dasar CPNS golongan 2 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 9, kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan etika publik yang menjadi nilai dasar ASN. Selamat menyaksikan. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang selanjutnya yaitu 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma setiap prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yaitu memperbaiki sistem unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik, tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Etika publik memberikan aturan atau standar pelayanan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk etika dan implikasinya dalam pelayanan kita? Antara lain bisa kita lihat dalam penggunaan legitimasi etis dalam penggunaan kekuasaan. Berikutnya, dalam melakukan pelayanan, hendaknya ASN memiliki kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam tugas pelayanan. Para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pegawai wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di sini saya menambahkan penerapan nilai dasar ASN etika publik di tempat kerja. Adapun penerapan etika publik yang saya terapkan sebagai CPNS bidan di RSUD Haji Badarudin Qasim adalah sebagai berikut. Melakukan presensi sesuai dengan jadwal dinas. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan instansi seperti menjaga kerahasiaan informasi atau data pasien dan medical record pasien. Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga dengan rasa hormat, sopan, santun, dan jelas, serta menyampaikan informasi dengan benar dan tidak menyesatkan. Memberi pelayanan dengan profesional sesuai dengan SOP. Berkomunikasi dengan baik terhadap pasien dan rekan kerja dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan seperti mencari keuntungan dengan memanfaatkan informasi-informasi rahasia, baik informasi pasien maupun instansi, dan tidak terlibat politik praktis. Sekian penjelasan mengenai materi etika publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.